Salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Gabriela Esther Silalahi dari Program Studi Agroekoteknologi Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tekstur tanah. Sebenarnya apa sih tekstur tanah itu dan apa manfaatnya? Mengapa kita harus mempelajari tekstur tanah dan tekstur tanah itu penting untuk dipelajari? Tekstur tanah sendiri yang dapat kita lihat dari PPT secara umum menunjukkan kasar dan halusnya tanah. Tekstur tanah merupakan perbandingan antara butir-butir pasir, debu, dan liat, di mana ukuran dari pasir, debu, dan liat sendiri itu berbeda-beda. Tekstur tanah, setelah itu saya akan menjelaskan apa sih manfaatnya tekstur tanah itu kita pelajari. Tekstur tanah itu akan berhubungan dengan tata air tanah, infiltrasi, kemampuan tanah untuk menyingkat air, serta aerasi tanah. Reaksi fisik dan kimia dalam tanah juga ditentukan oleh tekstur tanah. Karena seperti yang saya bilang tadi, tanah bisa menjadi faktor penentu luas permukaan tanah. Seperti yang dapat kita bayangkan, jika tanah tersebut bertekstur pasir, maka akan terdapat lebih banyak pori-pori di antara tanah tersebut, yang menyebabkan aerasi tanah menjadi lebih cepat dan tanah menjadi lebih cepat turun ke bawah sehingga tanah tidak dapat mengikat air untuk tumbuhan. Kemudian setelah saya menjelaskan mengenai tekstur tanah, saya akan menampilkan video sebelum saya menjelaskan teori materi tekstur tanah, penentuan tekstur tanah baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Selamat disimak. Di sini kita dapat melihat dari video ini bahwa ini cara menentukan tekstur tanah dengan metode kualitatif, yakni dengan metode filling, di mana tanah dihaluskan terlebih dahulu, kemudian diberikan air sedikit hingga menjadi pasta, lalu dihomogenkan. Kemudian bentuk tanah yang telah menjadi pasta dan telah dihomogenkan menjadi bentuk bola-bola maupun pita, dipirit hingga membentuk pita. Kalian juga bisa mencobanya dengan menggunakan sampel tanah yang ada di daerah sekitar kalian maupun di pekarangan rumah kalian. Setelah tanah dibentuk menjadi bola maupun pita, maka pita dapat diukur. Jika ukurannya lebih kecil dari 2,5 cm, maka kelompoknya belum. Jika lebih dari 2,5 cm, maka gelumpungan, dan ukurannya lebih dari 5 cm, kelompoknya lempungan. Geluh, lempungan maupun geluh merupakan salah satu kelas tekstur tanah yang akan kita bahas di teori kemudian. Setelah menjadi bubur atau setelah diberikan air lebih banyak, maka tanah dapat digosok-gosokkan pada telapak tangan.
maka kamu akan dapat merasakan teksturnya, apakah dia licin, kasar, dan sebagainya. Tadi merupakan salah satu video edukasi yang dapat menjadi salah satu cara pembelajaran menentukan tekstur tanah berdasarkan metode feeling atau perasaan yang menggunakan indera peraba. Kemudian setelah ini saya akan menjelaskan mengenai pengelompokan tekstur tanah. Seperti yang saya bilang tadi, tekstur tanah sendiri secara garis besar dikelompokkan ke dalam 3 kelas, yakni kelas pasir, debu, dan liat, yang kemudian dibagi lagi menjadi 12 kelas tekstur yang dibedakan berdasarkan presentase kandungan pasir, debu, dan liat. Tekstur tanah sendiri menunjukkan kasar halusnya tanah dari fraksi tanah halus. Kemudian saya akan memberikan sedikit informasi atau fun fact bahwa tanah bertekstur halus lebih aktif dalam reaksi kimia dibandingkan tanah bertekstur kasar. Kutipan ini saya ambil dari Hadjo Wigeno, buku Hadjo Wigeno. Pertama saya akan menjelaskan mengenai tekstur tanah pasir. Pasir atau sandy memiliki ukuran lebih dari 2 mm yang bersifat kasar dan tidak lekat. Kemudian pasir berlempung atau loam sandy memiliki tekstur yang kasar. Jika dibentuk bola, membentuk bola yang mudah hancur karena partikelnya yang tidak kuat, dan sedikit lempeng karena sedikit lengket karena memiliki sedikit kandungan lempung. Kemudian ada tekstur tanah lempung berpasir atau sandy loam. Rasa kasar tanah akan terasa agak jelas dan akan membentuk bola yang agak keras jika dibentuk bola, tapi bola tersebut mudah hancur. Yang keempat, ada kelas tekstur lempung liat berpasir atau sandy clay loam. Jika diraba terasa agak jelas, dapat membentuk bola agak teguh bila kering, dapat membentuk gulungan jika dipilin, dan gulungan akan mudah hancur serta dapat melekat. Kemudian ada debu atau silt. Debu akan terasa licin sekali jika dipegang oleh indera peraba tangan. Dapat membentuk bola teguh jika dibentuk bola, dapat digulung dengan permukaan yang terasa lekat dan mengkilap. Lempung liat berdebu memiliki ciri-ciri rasa licin yang jelas, dapat membentuk bola yang teguh dan gulungan yang mengkilap, serta dapat melekat. Kemudian ada kelas tekstur lempung berdebu atau silty loam. Akan terasa agak licin di tangan, dapat membentuk bola yang agak teguh dan dapat melekat. Lalu ada kelas lempung atau loam. Tidak terasa kasar maupun licin, dapat membentuk bola teguh, dapat sedikit digulung dengan permukaan mengkilat. Atau untuk lebih gampang mengingatnya, rata-rata kelas tekstur yang berdebu akan terlihat mengkilap jika dibuat gulungan, atau yang mengandung tekstur debu akan terlihat sedikit mengkilap jika dibuat gulungan. Kemudian ada kelas liat. Liat akan terasa berat, kemudian dapat membentuk bola yang baik, serta memiliki daya lekat yang tinggi. Kemudian ada kelas liat berdebu atau silty clay. Terasa agak licin, dapat membentuk bola dalam keadaan kering, sukar dipijit tapi mudah digulung, lalu memiliki daya lekat yang tinggi sekali. Kemudian ada liat berpasir atau sandy clay. Terasa licin tetapi agak kasar, dapat membentuk bola dalam keadaan kering, sukar dipijit, mudah digulung, dan memiliki daya lekat yang tinggi sekali. Kemudian ada kelas lempung berliat atau clay loam. Terasa agak kasar, membentuk bola agak teguh saat kering, membentuk gumpalan bila dipilin, namun pilinan mudah hancur, dan daya lekat sedang. Salah satu ciri umum yang dapat diidentifikasi bahwa tanah tersebut mengandung liat adalah ketika dipilin,
tanah tersebut akan memiliki daya lekat yang sangat tinggi. Seperti yang kita lihat di ini merupakan tabel rangkuman dari semua penentuan kelas tekstur tanah. Mulai dari kelas tekstur pasir, jika dia tidak dapat dibentuk bola. Kemudian kelas tekstur pasir berlempung, dia tidak dapat dibentuk pita. Lempung berpasir, jika dibentuk pita, panjangnya akan mencapai 2,5 cm. Begitu juga untuk kelas tekstur lempung berdebu dan lempung. Kelas liat berdebu memiliki panjang pita 2,5 hingga 5 cm seperti yang sudah dijelaskan di video tadi. Begitu juga untuk kelas lempung liat berdebu, dan lempung berliat. Lalu ada kelas tekstur tanah yang dapat membentuk pita hingga panjang 5 cm, yakni kelas tekstur lempung berpasir, liat berdebu, dan liat. Untuk sedikit tambahan informasi, kelas kasar terdiri dari pasir dan pasir berlempung. Kelas agak kasar terdiri dari lempung berpasir dan lempung berpasir halus. Tanah-tanah yang bertekstur pasir karena butiran-butirannya berukuran lebih besar, maka setiap satuan berat mempunyai luas permukaan yang lebih kecil, sehingga lebih sulit untuk menahan air dan unsur hara. Sedangkan untuk tekstur tanah liat, karena lebih halus, maka memiliki luas permukaan yang lebih besar sehingga memiliki kemampuan menahan air yang lebih baik daripada kelas tekstur pasir. Berikut ini saya akan menyampaikan mengenai metode yang dapat digunakan untuk menentukan kelas tekstur tanah. Yang pertama, metode kualitatif, dan yang kedua nanti ada metode kuantitatif. Metode kualitatif, kita dapat menggunakan metode feeling seperti video yang sudah saya paparkan tadi. Metode feeling menggunakan indera peraba atau perasaan yang dapat menggolongkan tanah menjadi kelas pasir, debu, atau liat. Berdasarkan perasaan yang kita dapat dalam indera peraba kita tersebut. Kemudian ada metode kuantitatif. Metode kuantitatif dapat menggunakan metode pipet untuk menentukan kelas tekstur tanah, di mana metode pipet merupakan metode langsung pengambilan contoh partikel tanah dari dalam suspens dengan menggunakan pipet dalam kedalaman dan waktu tertentu. Metode pipet biasanya menggunakan natrium yang bersifat mampu mendispersikan atau dengan kata lain dapat memecahkan suatu partikel zat atau partikel tanah. Yang kedua, metode kuantitatif kita dapat menggunakan metode hidrometer atau merupakan metode yang dapat menghitung distribusi ukuran butiran tanah berdasarkan sedimentasi tanah dalam air. Metode hidrometer ini bertujuan untuk mengetahui pembagian ukuran butir tanah yang berbutir halus. Untuk melakukan metode ini, sampel tanah harus dihancurkan dengan cara dipanaskan atau di oven. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi tekstur tanah. Faktor-faktor ini saya ambil dari buku Hanafiah tahun 2002. Saya akan menjelaskannya menggunakan singkatan sehingga lebih dapat diingat oleh praktikan, yakni dengan menggunakan singkatan Bitohwe, seperti yang sudah saya urutkan di presentasi berikut ini. Yang pertama, B itu untuk bahan induk, yang kedua itu iklim, yang ketiga itu topografi, yang keempat itu organisme, yang kelima waktu. Secara umum, yang penting faktor-faktor umum yang mempengaruhi tekstur tanahnya ada 5. Namun manusia ditambahkan karena dalam kasus tertentu, manusia juga dapat memengaruhi perubahan tekstur tanah. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai bahan induk. Ketika bahan induk tersebut mengandung lebih banyak bahan mineral, maka tekstur tanah yang dibentuk akan berbeda dengan bahan induk yang sudah lama tertimbun bersama dengan fosil. Kemudian ada iklim.
Iklim sendiri terbagi lagi atas temperatur atau suhu, ya, atau berhubungan dengan temperatur atau suhu, di mana suhu udara dapat mempengaruhi kecepatan pelapukan tanah sehingga dapat mempengaruhi jenis tekstur tanah yang ada pada suhu tersebut. Yang ketiga, topografi atau kemiringan lahan. Setiap ketinggian lahan yang berbeda juga tentu juga akan memiliki tekstur tanah yang berbeda. Umumnya hal ini dikarenakan atau salah satu contoh yang dapat menyebabkan perbedaan tekstur tanah pada setiap ketinggian adalah jika terjadi air hujan dan terdapat lereng di situ, maka tanah yang ada di atas akan turun ke bawah sehingga tertimbun di bagian paling dasar, yang menyebabkan tanah di bagian paling dasar umumnya lebih subur daripada tanah yang berada di daerah lebih tinggi. Kemudian organisme. Mengapa organisme dapat mempengaruhi tekstur tanah? Pergerakan organisme dalam tanah tentu akan mempengaruhi ruang atau pori-pori yang ada di dalam tanah sehingga dapat merubah tekstur tanah tersebut. Kemudian ada waktu. Semakin lama tanah tersebut digunakan, maka tekstur tanah tersebut dapat berubah. Misalnya, semakin lama tanah tersebut sudah dipakai, maka tanah tersebut akan cenderung berliat karena terlalu sering diolah atau digunakan. Dan kemudian faktor tambahan yaitu faktor manusia. Ketika manusia membajak lahan atau membalikkan tanah, maka tekstur tanah yang ada juga akan berubah dalam suatu lahan tersebut. Di mana umumnya jika tanah terlalu sering diolah, tanah tersebut akan menjadi keras. Berikut ini akan menampilkan video mengenai praktikum dasar ilmu tanah penentuan tekstur tanah menggunakan metode kuantitatif. Kembali lagi pembelajaran praktikum dasar ilmu tanah. Pada pertemuan kali ini saya akan membawakan praktikum ke-6 yang berjudul penetapan tekstur tanah dengan analisa hidrometer, di mana penetapan tekstur tanah ini berdasarkan analisa hidrometer tergantung pada berat jenis suspensi tanah. Nah, langsung saja, praktikum ini bertujuan untuk menentukan kadar pasir
masukkan ke dalam Erlenmeyer 250 cc. Setelah tanah dimasukkan, campurkan larutan 50 ml natrium pirofosfat dan masukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian kita guncang selama 15 menit agar tanah dan larut natrium pirofosfat ini tercampur sempurna. Kemudian setelah diguncang 15 menit, sampel tanah ini kita diamkan sampai semalaman. Setelah sampel tanah ini kita diamkan semalaman, yang sudah kita tambahkan dengan larutan natrium pirofosfat, maka kita tuangkan tanah ini ke dalam gelas ukur 500 cc. Kita tuangkan. Jangan sampai ada tanah atau sampel ini yang tersisa di dalam Erlenmeyer. Maka kita menggunakan botol semprot untuk membersihkannya. Dan setelah dituangkan sampel tanah ini, kita tambahkan 500 cc air ke dalam gelas ukur. Maka sebelum kita tambahkan 500 cc, kita semprot dulu Erlenmeyer agar tidak ada tanah yang tertinggal. Setelah kita masukkan tanah, maka kita tambahkan air sampai batas gelas ukur 500 cc. Setelah kita tambahkan air sampai batas 500 cc, maka tanah yang ada pada gelas ukur kita aduk sampai 20 kali. Setelah kita aduk, maka kita dapat mengukur tekstur tanah menggunakan hidrometer. Namun untuk pembacaan hidrometer yang pertama, nah, alat hidrometer ini tata cara penggunaannya, kita di sini menggunakan stopwatch.
Jadi kita masukkan hidrometer ini ke dalam gelas ukur itu hingga 40 detik, dan di detik ke-40 itulah sebenarnya kita membaca berapa perhitungan yang tertera pada hidrometer ini. Makanya kita di sini menggunakan stopwatch. Untuk membaca hidrometer yang pertama, kita masukkan hidrometer, kita mulai menggunakan stopwatch. Nah, hidrometer ini kita masukkan ke gelas ukur
Sebelumnya, hidrogen peroksida 30% berguna untuk sehingga partikel tanah dapat terpisah. Kemudian tambahkan 50 ml Na4P2O7 5%, lalu dibiarkan selama semalam. Kemudian dituangkan ke dalam tabung dispersi seluruhnya dan ditambahkan air aqueous secukupnya. Kocok dengan mixer listrik 5 menit. Lalu pindahkan ke dalam gelas ukur 1000 ml menggunakan corong dan tambahkan air suling sampai tanda batas. Letakkan gelas ukur pada meja pengamatan, kemudian buat blanko 50 ml Na4
P2O7 5% ditambah Aquades pada gelas ukur 1000 ml. Lalu masukkan alat pengaduk kayu dan kocok sampai homogen, yaitu 5 kali gerakan. Gerakan mengocok dalam gelas ukur yaitu dengan mengaduknya ke atas dan ke bawah, bukan searah dengan jarum jam. Kemudian masukkan hidrometer secara perlahan dan catat skala penunjuk pada 40 detik setelah pengaduk diangkat, yaitu bacaan blanko. Lalu dengan hati-hati keluarkan hidrometer. Mengapa hidrometer tidak dibiarkan diangkat lebih dari 40 detik? Karena bisa jadi hidrometer tersebut tenggelam dan tidak menunjukkan angka yang sebenarnya. Seperti yang sudah dijelaskan di video tadi, berikut saya juga memberikan contoh cara menghitung kadar air kering udara, di mana diketahui berat tanah basah 41,59, berat tanah kering 36,21, dan kadar air persen 14,86. Bagaimana cara mendapatkan perhitungan kadar air? Cara menghitung kadar air yaitu adalah dengan berat tanah basah dikurang berat tanah kering dibagi berat tanah kering. Yakni dengan 41,59 dikurang 36,21 per 36,21 dikali 100 atau sama dengan 14,86%. Kemudian tabel 3 merupakan hasil dari pengamatan hidrometer. Seperti yang sudah dijelaskan di video tadi, kita disuruh atau diperintahkan untuk menghitung persen pasir terlebih dahulu, persen debu, dan kemudian persen liat, yang jika dijumlahkan maka hasilnya akan menjadi 100%. Pada tabel 4 bisa kita lihat hasil dari perhitungan persentase tekstur dengan di mana di situ diberikan keterangan R untuk pembacaan hidrometer, B itu untuk pembacaan blanko atau konsentrasi Na4P2O7, lalu T untuk pembacaan suhu, M itu untuk persen kadar air, W berat tanah yang dianalisa, 0,36 faktor koreksi suhu, 20 suhu kalibrasi hidrometer. Yang kemudian presentasi yang sudah kita dapatkan dari perhitungan metode dengan menggunakan metode hidrometer akan ditentukan dengan menggunakan segitiga tekstur yang terdapat pada gambar. Berikut ini saya akan memberikan video cara penggunaan segitiga tekstur. Tekstur tanah sendiri menggambarkan presentase dari ketiga bagian konsentrasi pasir, debu, dan lalu bagaimana sih cara menggunakan segitiga tekstur tersebut? Oke, yang pertama tentunya kita menggunakan gambar dari segitiga tekstur. Seperti yang ada di belakang kita semua, ini merupakan gambar segitiga tekstur tanah, di mana sisi bawahnya merupakan selanjutnya di sini ada tabel dari tekstur tanah secara kuantitatif. Di sini ada 7 sampel tanah dengan masing-masing perbandingan fraksi mineral, persenan liat, pasir, dan debu. Kebetulan di sini sudah dikelola tekstur dari 7 sampel tanah yang ada. Bagaimana sih cara mendapatkan tekstur dari 7 sampel tanah ini menggunakan segitiga tekstur tanah? Berikut kita bahas ulasannya. Pada sampel pertama diketahui presentase gabung 49%, pasirnya 30%, dan debunya 20%. Pertama-tama kita tarik garis di sisi kiri segitiga tekstur tanah, yaitu 49% di sisi bersangkutan. Ini kita tarik garis
sini tergolong tekstur tanah liat. Mari kita buktikan. Tarik garis titik 47%, kemudian pada presentasinya kita tarik garis 19%. Pada sisi debunya kita tarik garis 30%. Maka kita lihat ketebalannya berada di daerah dengan tekstur. Maka dapat disimpulkan bahwa sembako keempat ini merupakan sembako tekstur. Lanjut dengan sampel yang kelima dengan hasil lihatnya 57 dan hasil interpretasi yang 13%. Dia tergolong tekstur. Mari kita buktikan. Yang pertama tarik garis di posisi permukaan yaitu di angka 57%. Tarik garis lurus. Kemudian yang kedua tarik garis lurus di angka 30% posisi hasil. Yang ketiga tarik garis lurus di sisi depannya yaitu di angka 13%. Maka didapat titik kontak dari ketiga garis tersebut yaitu berada di daerah dengan tekstur lembab. Pada sampel kanan ini hasil lihatnya 34%, hasilnya 33%, dan debunya 33%. Teksturnya sedikit berbeda dari yang sebelumnya karena yang digunakan untuk kita buktikan antara garis lurus di posisi pertama yaitu di angka 33%. Kemudian pada hasilnya kita tarik garis lurus di titik 33%, dan pada selanjutnya kita tarik garis lurus pada titik 33%. Maka kita mendapatkan titik potong dari garis tersebut. Titik potong dari garis tersebut berada di daerah ujung depan. Maka disimpulkan bahwa tanah ini merupakan presentasinya masuk dalam kategori tekstur tanah. Pada sampel terakhir, presentasinya 37%, hasilnya 30%, dan debunya 13%. Ini termasuk dalam lampu lihat berhasil. Mari kita buktikan. Tarik garis lurus pada hasil lihatnya di titik 25%. Kemudian tarik garis lurus pada hasil hasilnya pada titik 1%. Dan terakhir tarik garis lurus pada posisi debunya di titik 13%. Kemudian kita dapat titik potong yang berada di daerah antara 30% maka namanya sama-sama tekstur tanah liat berhasil. Nah, itu dia cara modifikasi batu batu tanah menggunakan bahan tanah. Sekian video dari saya. Tunggu video-video selanjutnya dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah video menentukan tekstur tanah menggunakan segitiga tekstur, saya akan memberikan penjelasan singkat. Setelah diketahui persen pasir, liat, dan debu, maka kita tinggal mengikuti garis segitiga yang ada di dalam segitiga tekstur tersebut. Kemudian setelah kalian mendapatkan hasil percobaan dari video tersebut tadi yang menggunakan metode hidrometer, silakan mencoba menggunakan segitiga tekstur yang ada di gambar ini, lalu kemudian kirimkan ke saya jawabannya. Selamat mencoba. Demikian akhir penjelasan saya mengenai materi praktikum dasar ilmu tanah mengenai tekstur tanah. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung hubungi saya.